Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview STS Analisis Instrumen 1 yang akan dilaksanakan oleh Serentis pada hari Senin besok ya. STS-nya ini tentang kalibrasi doang, kalibrasi pH meter sama konduktometer. Cuman bedanya pH meter itu ada dua katanya ya. Kalau katanya konduktometer itu cuma satu. Soalnya kenapa cuma satu? Soalnya ikannya cuma ada satu ini dikirimnya, IK konduktometer no. Konduktometer Genway 4520 nih namanya 4520. Nah, ini hal yang harus kalian ingat nih. Hal yang harus kalian ingat itu satu konsepnya buat apa ini? Buat apa? Ini tujuan ini tuh buat apa? Tujuan melakukan ini tuh dia buat apa? Terus dua, main step. Jadi step utamanya ngapain? Yang harus dilakuin. Ini doang sebenarnya. Dan ini nih 3 persamaan antara yang lainnya. Kenapa? Kenapa bisa persamaan pH meter lah sama aja sih sebenarnya. pH meter 1, pH meter 2, konduktometer sebenarnya ini tuh konsepnya sama, stepnya juga hampir sama, persamaannya juga bedanya dikit doang. Nih, apa persamaannya? Ya udah langsung aja nih. Langsung kita lanjut mereview. Pertama kita akan mereview nih pH meter Genway 3520. Genway 3520 nanti ininya kayak gini nih. Ininya nanti tampilnya kayak gini. Ini nanti ada tulisan-tulisan ya. Nah, kayak gitu. Atau gambarnya kayak gini. Nih 3520, 35. No, ada awas. Ada kal, ada tombol power sama ada stop. Hafal ini ya. Nih, caranya gimana? Nih, konsep utamanya gini, konsep utama. Yang harus kalian tahu konsep utama. Konsep utamanya nyalain bilas, terus kalibrasi awal, bilas, kalibrasi akhir, baru nanti bilas lagi. Nih, baru nanti ini bilas, jangan dibilas lagi nggak sih? Nih, masukkan buffer kedua, tunggu grafik, tekan tes, ini, tunggu grafik. Nih, main stepnya ini step yang harus kalian hafal. Oke. Soalnya semuanya sama sebenarnya. Pertama nyalain tentu saja. Nih, langsung aja nih. pH meter Genway 3520. Bedanya 3520 sama 3510 apa? Nanti kita lihat dalam stepnya ya. Nih, pertama itu selalu nyalain listrik. Sebelum nyalain listrik ngapain? Nulis logbook, jangan lupa nulis logbook karena nanti ibunya bakal marah. Ini siapa yang pakai ini? Kalau rusak gimana nih? Pertama itu nulis logbook karena analis itu bertanggung jawab nanti kalau rusak. Nah, kalau rusak itu nanti ada di logbook, dan logbook itu bukti bahwa daftar nama kalian itu ada di situ setelah pakai. Nah, pertama nyalain ke listrik. Nyalain ke listrik. Kedua, tekan tombol kalibrasi, CAL, CAL. Tekan tombol CAL. Kenapa tekan tombol CAL? CAL itu emang buat apa? CAL itu adalah kalibrasi. CAL itu adalah calibration. CAL itu adalah calibration. Nah, tekan tombol, udah dinyalain, tekan tombol CAL. Tekan tombol CAL buat apa? Biar si pH meternya ini tahu kalau kita ini pengen ngekalibrasi dulu dia sebelum digunakan. Nah, setelah tekan tombol CAL ya udah bilas pakai air suling. Kenapa dibilas? Soalnya nanti kan kalau masih ada asam yang tersisa di larutan sebelumnya kan gimana, itu nanti kan mengganggu, makanya dibilas dengan air suling, terus diseka, jangan lupa diseka pakai tisu boleh. Nah, baru yang keempat dibufferin.
Kenapa dibufferin? Soalnya kan nanti nih, nanti kan jadi netral nih, jadi netral. Nah, kita tambahin netral lagi. Tambahin netral pakai nih yang habis dibilas dengan air suling, kita masukin ke buffer pH 1. pH 1 itu apa? pH 1 itu pH netral ya. Masukkan elektrodanya ke pH 1, pH netral. Nah, buffer pH. Nah, habis itu udah. Kalau JNY3520 ini, nanti dia grafiknya muncul sendiri. Nanti tinggal dicelupin nih misalnya nih, ini larutan, ini apa? Elektrodanya. Nanti tinggal ditunggu, nanti tahu-tahu tut. Nah, gitu. Nanti tinggal ditunggu aja. Nanti tinggal udah masuk ke pH netral, tunggu grafik. Nih, nanti kalau udah muncul itu grafiknya, nanti tekan tombol stop. Tombol stop ini buat apa? Tombol stop ini itu dia tuh biasanya buat nulis resultnya, buat nyimpan nilai gitu. Nah, baru nanti dibilas lagi nih pakai air suling dibilas lagi. Kenapa Bang dibilas lagi? Soalnya nanti kita bakal mengekalibrasi ke pH larutannya gitu. Nah, makanya ada pH kedua nih, ada buffer pH kedua. Kenapa buffer pH kedua itu dia tujuannya buat menyesuaikan sama pH larutannya. Nah, udah muncul grafik, tekan tombol stop, baru nanti dibilas lagi sama air suling. Terus diseka lagi, disekanya jangan lupa. Nah, nanti dimasukin lagi elektrodanya, langsung dimasukin ke larutan kedua, buffer pH kedua nih, udah dimasukin buffer pH kedua. Nanti si alatnya muncul lagi nih grafik kayak gitu. No, jadi nanti buffer kedua ini berfungsi sebagai ngekalibrasiin si pH elektrodanya menjadi pH mendekati sampel gitu loh. Jadi kayak standarnya lah. Ini nanti udah muncul grafik. Biasa, udah muncul grafik, tekan tombol stop buat nyatet. Ya, buat nyatet. Nah, jika nih kalau udah dua buffer, misalnya udah dua buffer. Nah, nanti muncul nih si tandanya ini muncul ada pop up nih kayak gini. Kal oke. Nah, udah kal oke, terus slope persen nih, ada slope persen. Nah, itu tandanya udah beres tuh. Nanti si elektrodanya ini bisa langsung dimasukin ke sampelnya. Tapi diseka dulu, jangan lupa diseka dulu. Ya, nah, nih dari awal nih, pertama nyalain, udah nyala nih, tekan tombol kalibrasi, biar tahu nih kasih si pH meternya ini kita mau ngekalibrasi. Nah, udah ngekalibrasi, nah udah tahu dia mau ke kalibrasi, nah baru bilas sama air suling, kenapa? Biar larutan yang sebelumnya itu hilang, jadi nggak mengganggu. Nah, udah dibilas, seka. Nah, udah diseka nih, udah bersih, baru nanti dimasukin elektrodanya ke buffer pH 1 untuk mengkalibrasi ulang nih. Buffer pH 1 itu tujuannya untuk mengkalibrasi ulang dari yang misalnya nih, yang larutan sebelumnya ini asam banget. Dibilas pakai air suling masih asam juga. Nah, makanya dipakai pH netral nih, pH awal itu pH netral. pH 7 biasanya, pH 7, pH 6. Nah, segitulah. Nah, nanti dimasukin untuk mengkondisikan kondisi awal. Nah, baru nanti tunggu grafik, udah dicelupin aja, langsung udah muncul grafik, langsung tekan tombol stop. Itu buat mencatat resultnya ya. Mencatat hasilnya. Nah, udah gitu kita mau masukin ke buffer pH kedua, yaitu buffer pH suasana si sampelnya. Nah, gimana caranya ya? Ya bilas lagi pakai air suling. Jadi biar si pH-nya ini nggak mengganggu gitu loh. Jadi kayak nggak bercampur gitu loh. Nah, dibilas pakai air suling, baru diseka. Nah, baru dimasukin nih buffernya. Dimasukin elektrodenya ke buffer pH kedua. Nah, tunggu grafik. Nanti udah muncul grafik, ditekan tombol STO. STO itu stop, atau nanti kayak mencatat gitu loh, mencatat. Nah, nanti dia muncul nih kalau misalnya alat ini udah siap digunakan, nanti ada muncul, ada pop up. Nah, gitu. Nanti ada
kata-katanya calibration cal.oke dan ada slope-nya nih di bawahnya biasanya ada slope berpersen-persen nih, persen-persen ini. Nah, itu nanti itu tandanya dia tuh udah ini cal oke itu kan sebenarnya kan calibration oke dan siap digunakan nih. Ayo Bang, gunakan saya gitu tandanya. Nih, yang kedua nih Genway 3510 yang tadi 3520 sebenarnya sama aja stepnya ini sama aja nih 1 sampai 11 ini sama aja stepnya. Bedanya apa nih? Semua sama nih, sama stepnya. Bedanya di tampilan. Bedanya kayak gimana nih tampilannya nih? Nih ada udah ditulis ini. Nih, bedanya di tampilannya kayak gimana ya, kayak gini doang nih. No. Kayak gitu doang bedanya. Bedanya kayak gitu doang. Nih. Bedanya apa? Bedanya di step nomor 6. Nomor 6 itu apa? Tekan tombol STO. Nih. Bedanya tuh di sini doang. Bedanya itu di pop-up-nya kalau di 3510 itu munculnya kata oke doang, nggak ada cal.oke. Soalnya dia tuh straight to the point, dia tuh nggak mau ribet. Ya udah, nih, udah kalibrasi nih oke gitu. Nah, dia tuh kayak anjir sinting gitu. Dia di 3510 itu lebih sinting, makanya dia bedanya oke doang. Oke, udah siap. Nah, nanti ada slope-nya juga nih. Slope-nya ini apa? Slope-nya ini pH. Itu nanti bisa di print ya kalau ada printannya. Nah, gitu bedanya. Nih coba ya, nih blind apa? Menghafal tanpa lihat. Nih, pertama nyalain listrik habis itu ditekan CAL untuk mengetahui bahwa dia itu mau dikalibrasi. Nah, udah tahu dia mau dikalibrasi, nanti dibilas pakai air suling, baru dimasukin buffer pH1 untuk pengkondisian. Nah, udah masuk buffer pH1, nanti tunggu grafik udah nanti muncul grafik 1. Nah, baru nanti pencet STO. Pencet STO itu biar apa? Biar nanti resultnya itu hasilnya itu kecatat gitu loh. Nah, udah ditekan tombol STO, nanti pop-up-nya hilang. Pop-upnya nanti hilang gitu. Nanti pop-upnya hilang. Nah, nanti dia berarti udah kecatat. Nanti dibilas pakai suling, nanti masuk pH kedua sama kayak tadi. Nah, baru nanti masukin terus tunggu grafik, baru nanti tunggu grafik, nanti tekan STO. Nah, nanti udah tinggal gitu. Nih konduktometer juga sama sebenarnya. Ini stepnya kayak gimana sih stepnya? Ya udah nih nyalain sama aja nih, nyalain kalibrasi biar dia tahu, terus dibilas, disekat, terus dikalibrasi, terus grafik STO. Udah gitu sama sebenarnya kayak yang di atas. Semua ini sih, semua kalibrasi itu sebenarnya sama step-stepnya. Ini konduktometer nih kita review. Pertama, nyalain ke sumber listrik, tapi sebelum dinyalain kalian harus nulis logbook dulu, soalnya analis bertanggung jawab ya. Nah, udah nulis logbook nih, nyalain, colokin ke listrik terus nyalain. Nah, kedua nih, tekan tombol CAL lagi. CAL tujuannya buat apa? Biar dia tahu kalau dia itu mau dikalibrasi gitu. Nah, baru nanti dibilas pakai air suling biar si elektrodanya ini bersih, nggak kontaminasi gitu loh. Nah, habis itu diseka jangan lupa diseka loh, nanti si elektrodanya itu malah ada ininya lagi, ada pengotornya, jadi mengganggu nanti. Nah, habis itu diseka, terus nanti nih langsung aja udah dibilas pakai air suling, udah bersih, baru nanti langsung masuk ke larutan pengkalibrasi. Larutan pengkalibrasinya ini beda ini larutan pengkalibrasinya bukan kayak botol buffer, bukan kayak gini, tapi dia itu kayak gini, kayak botol grafi nih, kayak botol grafi gini. Nanti dia larutannya beda sendiri, soalnya dia kalibrasinya pakai larutan ion, soalnya dia tuh konduktometer menghitung larutan ion. Nah, nanti dimasukin ke botol grafinya, nanti tunggu grafik. Nanti kalau udah muncul grafik kayak biasa, tekan tombol STO untuk mencatat hasilnya. Baru nanti kan tombol STO, nanti udah
Udah tercatat, baru nanti muncul dia pop up calibration oke dan nilai K nih. Nanti tampilannya kayak gini nih. Nih nanti kayak gini nih. Oke, nanti di bawahnya ada K nih. Kayak gini. Set gitu. Nanti terus di sini ada oke gitu. Nah, sebenarnya gitu doang, guys. Gampang ini mah. Ya bentar. Oh, gampang gitu doang. Tiga-tiga ini gampang. Nih. Ya, kalian itu harus ngerti sama konsepnya ini, ngelakuinnya buat apa ini. Pertama nih, jangan lihat. Pertama kalian nyalain. Udah gitu nyalain si pH meternya nggak tahu ini dia mau buat apa. Kalibrasi, tekan tombol kalibrasi. Nah, udah tekan tombol kalibrasi, dia udah tahu nih dia mau dikalibrasi. Dia udah tahu mau dikalibrasi. Nah, baru dibilas sama air suling. Biar apa? Dia udah tahu mau dikalibrasi tapi dia masih kotor. Nah, makanya dibilas habis itu diseka. Nah, udah diseka. Nah, nanti langsung aja masukin ke buffer 1. Soalnya dia udah nggak usah diapa-apain lagi, udah langsung masuk aja ini. Soalnya dia kan udah tahu mau dikalibrasi, langsung aja masuk ke larutan pH. Nanti ada perbedaan pH yang tinggi sama pH netral air. Nah, nanti buffer pH-nya ini sebagai pengkondisian suasana. Nanti dia muncul grafik nanti ditekan tombol STO untuk mencatatnya. Nah, nanti si PO ini hasilnya udah tercatat nih, udah STO nih. Nah, nanti baru nanti ditekan tombol STO, soalnya dia mau mencatat ya. Nih bang, hasilnya udah ada nih. Nah, tekan tombol STO. Itu udah tekan tombol STO nih, udah tercatat nih. Nah, baru nanti masuk ke pH kedua nih, kalau pH meter ya. Kalau konduktometer mah nggak ada, soalnya dia larutannya cuma 1. Nah, langsung aja kalau konduktometer mah langsung masuk sampel. Nah, langsung yang kedua nih, pH meter. Nih, bilas lagi karena kan tadi kan bekas buffer pH 1 ya. Ini dibilas lagi pakai air suling, terus diseka. Nah, terus dimasukin lagi ke buffer pH kedua. Buffer pH kedua ini fungsinya buat pengkondisian sama suasana asam. Sama bener kan? Sama bener. Nah, terus tunggu grafik nih, udah muncul grafik nih, hasilnya udah ada, mau dicatat apa enggak? Catet, tekan tombol STO gitu, tekan tombol STO. Habis itu nanti dia langsung tercatat. Nah, habis itu nih udah dua-duanya udah pH netral tercover, pH sampel tercover, ya udah nih. Nanti dia muncul pop up calibration oke atau oke nih. pH meter yang sinting itu bilangnya oke gitu. Nanti terus ada nilai slope-nya. Nilai slope-nya ini dari mana ya? Dari grafik tadi. Makanya tekan tombol STO biar nilai slope-nya ini dapet gitu. Ya itu sebenarnya gitu doang, guys. Apalagi? Gampang. Apalagi nih? Udah gitu doang, nanti tinggal masuk sampel. Nah, terus nanti dibilas lagi pakai air suling, lalu nanti dimasukin sampel. Nah, terus nanti muncul deh, udah. Selamat sahur semuanya. Semoga suara aku terngiang, semoga kalian ngerti konsepnya ya. Alhamdulillah, selamat malam, selamat pagi.